Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Unjuk rasa tuntut lahan plasma perusahaan sawit PT Sokvindo Aceh Singkil berakhir ricuh usai masa tandingan memindahkan mobil berpengeras suara. Diduga terlibat judi online, 200-an orang dihapus dari daftar penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH. Warga Aceh Besar punya cara sendiri menikmati pisang goreng sambil rekreasi menyaksikan pesawat lepas landas dan mendarat. Unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan warga di depan perusahaan PT Sokvindo Kebun Lay Butar Aceh Singkil diwarnai kericuhan. Unjuk rasa tiba-tiba tegang dan memanas saat sekelompok massa yang mengaku warga sekitar dan karyawan mendatangi demonstran sambil memaksa memasukkan kendaraan pengangkut sawit ke dalam pabrik. Massa tandingan hendak menggeser mobil pengeras suara pengunjuk rasa agar tidak menghalangi gerbang pabrik. Namun upaya tersebut ditolak pengunjuk rasa sehingga terjadi adu mulut. Aparat kepolisian bergerak cepat menarik kelompok lain menjauh dari para demonstran. Massa yang berunjuk rasa di depan gerbang pabrik perusahaan PT Sokvindo Kebun Lay Butar merupakan yang ketiga kali sejak Agustus 2025 lalu. Mereka menuntut lahan plasma seluas 20% dari hak guna usaha perusahaan sebagai kompensasi yang hingga sekarang belum direalisasi. Yang pertama yang perlu kami sampaikan poin tuntutannya, tadi kami ingin PT Sokvindo diadili karena telah melanggar Kanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang di daerah pemukiman wilayah kota Aceh Singkil. Kemudian yang kedua, kami juga melayangkan poin tuntutan terkait pelanggaran sepadan sungai sesuai dengan regulasi PUPR tahun 1993, maka pihak PT Sokvindo hari ini telah melanggar aturan. Mereka juga menuntut tanggung jawab perusahaan atas dugaan pelanggaran tata ruang sempadan sungai. Sementara itu, Komisi 2 DPRK Aceh Singkil meminta pemerintah daerah segera bergerak cepat menyelesaikan permasalahan di PT Sokvindo, sehingga masyarakat tidak saling berbenturan. Ya, kita sangat menyesalkan ini, udah berulang kali unjuk rasa. Seharusnya pemerintah daerah tanggap cepat. Kan rugi itu, ibu-ibu juga kasihan kita melihatnya itu. Udah ada surat diteken oleh tim Prokopimda kan, termasuk kami 2 orang. Seharusnya pemerintah daerah ini dijalankannya terus ini. Jangan nanti gara-gara Sopin ini rakyat yang jadi ribut, terpecah belah dan menjadi rakyat yang masuk penjara. Komisi 2 DPRK Aceh Singkil segera menindaklanjuti tuntutan warga dan menyampaikan kepada pimpinan DPRK Aceh Singkil. Namun hingga unjuk rasa berakhir, tidak satu pun perwakilan perusahaan yang menemui massa dan menanggapi tuntutan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana proyek Jembatan Rangka Baja Lawe Alas Nkeran tahun anggaran 2022. Kedua tersangka adalah pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara, berinisial MY, dan Wakil Direktur CV Raja Lambing berinisial AB sebagai rekanan. Dari proyek dengan pagu anggaran 10 miliar rupiah, diperkirakan kerugian negara mencapai 2,6 miliar rupiah. Dengan penetapan sebagai tersangka, MY dan AB menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Kutacane. Namun tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini.
Pada hari ini tadi terhadap 2 orang tersangka tadi, pertama-tama kita panggil sebagai saksi dua-duanya. Kemudian karena pemeriksaan telah ditemukan 2 minimal alat bukti yang cukup untuk menentukan yang bersangkutan sebagai tersangka, kemudian langsung kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka, kita periksa beberapa item yang bersangkutan sebagai tersangka, kemudian langsung dilakukan penahanan. Jadi tidak ada upaya paksa penangkapan. Proyek lanjutan pembangunan jembatan Rangka Baja Lawe Alas Sengkeran tahun anggaran 2022 bersumber dari APBK Dana Otonomi Khusus Aceh pada tanggal 13 April 2022. CV Raja Lambing ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pihak rekanan ditandatangani oleh AB selaku Wakil Direktur CV Raja Lambing dan MY selaku pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan pemeriksaan ahli dan laporan hasil audit BPKP Aceh, ditemukan jumlah kerugian keuangan negara mencapai 2,6 miliar rupiah lebih. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Inilah detik-detik tim Satuan Narkoba Polres Aceh Utara membekuk SW dan NA, 2 orang pengedar pil ekstasi di stasiun pengisian BBM Gedong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Usai diringkus, petugas juga menemukan barang bukti sebanyak 2 bungkus narkoba yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersangka. Kedua pelaku ditangkap dan barang bukti pil ekstasi sebanyak 1.350 butir disita Polres Aceh Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut pengakuan tersangka, barang haram itu didapati dari wilayah Aceh Timur dan dijual seharga Rp100.000 per butir. Kini petugas pun terus mendalami terkait jaringan pil pengedar pil ekstasi dan tengah memburu NC yang merupakan pemilik narkoba yang diperoleh kedua tersangka. Fakta yang terungkap setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang jumlahnya 1.350 butir itu dari saudara SW, dia mengambil kepada saudara JN. Kemudian saudara SW menghubungi saudara NA untuk mencari pembeli. Nah, disitulah anggota kita langsung melakukan penyamaran dan melakukan transaksi untuk membeli. Dan ketika barang itu sudah diantar ke anggota, lalu kita langsung menangkap kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Sebanyak 200-an lebih warga Aceh Barat diduga terlibat dalam judi online, sehingga terpaksa dihapus dan digugurkan sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Eliminasi tersebut dilakukan setelah Kementerian Sosial atau Kemensos bekerja sama dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi atau PPATK, menelusuri dan merilis aktivitas transaksi yang dilakukan oleh penerima bantuan PKH. Dari 1.215 keluarga penerima bantuan program Keluarga Harapan, sebanyak 220 lebih diantaranya terindikasi terlibat bermain judi online. Hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan nomor KK dan nomor NIK. Sehingga mereka yang terindikasi judi online sudah digugurkan dan tidak mendapat lagi berbagai bantuan, baik bantuan PKH, bantuan pangan non-tunai, serta status sebagai penerima bantuan iuran program BPJS Kesehatan juga bisa berdampak. Koordinator PKH Aceh Barat, Mawardi, mengatakan, saat ini ada sekitar ratusan penerima bantuan PKH sudah dieliminasi karena diduga terindikasi main judi online. Cek melalui KK ataupun nomor NIK. Satu NIK terkena
indikasi judol dalam satu kakak, semuanya berimbas. Hari ini kami memperkirakan 200-an lebih sudah terkena delegasi judol ini. Ini sudah digugurkan pada tahap 3, penerimaan tahap 3 sudah digugurkan, dia tidak menerima lagi bantuan, dan kami juga belum tahu bagaimana ke depannya. Apakah bisa disanggah bagi yang keluarga yang benar-benar tidak bermain tadi atau bagaimana, itu belum ada kepastian. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Teku Remi, sangat menyayangkan terkait adanya warga yang menggunakan bantuan PKH untuk bermain judi online. Seharusnya bantuan dari pemerintah tersebut dipergunakan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi ulang agar masyarakat penerima bantuan PKH tersebut benar-benar tidak terlibat dalam judi online. Instruksi dari Pak Presiden dan Pak Menteri Sosial, ketika masyarakat tersebut terlibat dalam judi online, itu kita harus segera mengeluarkannya untuk diproses secara hukum. Dan ini juga sesuai dengan regulasi dan peraturan Pak Bupati kita Aceh Barat, Pak Tarmizi, dan ini sangat bersinambungan, dan insya Allah kalau itu terjadi, kerja ekstra kita, baik dinas sosial dan instansi lainnya, termasuk masyarakat, dalam hal membantu untuk memberantas judi online ini. Diimbau kepada penerima manfaat agar mempergunakan sebaik mungkin, dan peringatan juga bagi penerima bantuan supaya tidak menyalahgunakan ke hal-hal yang dapat merugikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.